Yo sahabat sektor 7 dan para manhwa lovers, jumpa lagi bersama Mimin ya guys. Kali ini Mimin akan membawakan Limit Breaker season kedua. Sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa dukung Mimin dengan tekan tombol like, subscribe, komen, dan juga share videonya ya guys. Jika ada yang mau traktir kopi boleh juga ya guys, link ada di deskripsi. Tak usah menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Di video kali ini diceritakan bahwa setelah Kibong bergegas kembali ke Korea, terlihat bahwa di Korea saat ini sedang terjadi situasi darurat karena Master Guild perisai Taerim dan Perdana Menteriku telah menghilang secara misterius yang hanya diketahui oleh beberapa orang saja. Situasi itu sangat kacau dan akan menjadi semakin rumit jika berita itu tersebar sampai keluar. Maka dari itu para anggota guild perisai dan tentara serta agen negara saat ini bergerak diam-diam dari bawah permukaan air. Sedangkan di tempat para anggota guild perisai yang bersama dengan Taerim sebelumnya terlihat di sana, Baekjul bawahan Taerim pun terkejut setelah melihat tanda-tanda bekas pertarungan yang sudah terjadi. Bawahan Baekjul itu pun bertanya apakah monster bintang 8 benar-benar muncul hingga membuat bekas serangan semengerikan itu di atas tanah. Baekjul tak menanggapi hal itu dan dalam hatinya bertanya apakah masih ada monster di Korea saat ini yang mampu melawan Taerim dan Perdana Menteri. Dirinya sama sekali tak terpikirkan akan hal itu. Kemudian setelah itu menemukan bekas goresan pedang yang sudah ditinggalkan oleh Taerim di atas tanah. Hal itu menandakan bahwa mereka bertarung di tempat ini. Lalu dalam hati berujar bahwa tak mungkin Master Guild-nya akan meninggal semudah ini walaupun telah terjadi pertarungan yang sengit. Jadi dirinya yakin jika Master Guild-nya kali ini pasti masih hidup. Setelah itu mengajak para anggotanya untuk mencari jejak lain yang tertinggal di sana. Sedangkan di sisi lain, Kibong dari dimensi lain pun saat ini terlihat sedang berjalan menelusuri hutan dengan ditemani oleh Lingling. Di sana Lingling pun memberanikan diri bertanya mereka akan pergi kemana. Kibong dari dimensi lain itu tersenyum sembari mengejek Lingling yang terlihat sangat takut kepadanya. Namun Lingling menghela nafasnya sembari berkata bahwa dirinya tak setakut itu. Lalu dalam hatinya bertanya-tanya apa sebenarnya yang telah terjadi. Kenapa Kibong tiba-tiba berubah menjadi seperti itu? Walaupun sebenarnya dia memanglah orang yang dingin, tapi dirinya tak menyangka jika Kibong akan sekejam ini. Kibong dari dimensi lain itu pun menyadarkan lamunan Lingling dengan berkata bahwa karena sihirnya sudah gagal, dirinya saat ini membutuhkan seorang penyihir baru. Apakah Lingling mengenal penyihir lainnya? Mendengar hal itu Lingling pun terlihat gemetar ketakutan, sembari dalam hatinya Lingling berujar bahwa dirinya tak boleh memberitahu kepadanya dan tak boleh membuatnya datang ke rumah. Sebab pemilik menara sihir bisa dalam bahaya. Namun Kibong dari dimensi lain terlihat sangat kesal karena pertanyaannya tak dijawab oleh Lingling. Lalu Lingling pun memberi alasan bahwa dirinya sama sekali tak tahu penyihir lainnya, sebab dirinya adalah orang Tiongkok. Jadi dirinya tak tahu banyak penyihir di negara ini. Mendengar hal itu, Kibong dari dimensi lain itu pun tertawa terbahak-bahak dengan jawaban dari Lingling itu dan wajahnya tiba-tiba berubah serius serta memastikan kebenaran dari ucapan Lingling itu. Sontak hal itu pun membuat Lingling semakin bingung dan merasa aneh karena Kibong tak tahu para penyihir yang dirinya ketahui. Apakah dia sedang pura-pura atau sedang menguji dirinya? Akan tetapi Kibong dari dimensi lain itu pun bertanya apakah Lingling akan terus seperti ini? Jika Lingling tak menuruti kata-kata dari dirinya, maka dirinya akan membuat orang-orang yang tinggal di daratan Tiongkok bersimbah darah tanpa terkecuali. Mendengar hal itu dalam hatinya Lingling pun merasa jika ancaman itu bukanlah ancaman yang biasa. Bahkan nasib negara ini dan negaranya menjadi taruhannya. Lalu dengan muka ketakutannya mengatakan bahwa ada satu orang yang terpikirkan olehnya.
Akan tetapi dengan enggannya Kipong dari dimensi lain itu berkata bahwa dirinya sudah mengatakan agar Lingling tak membohongi dirinya, namun tetap saja masih berani berpikir untuk menipu dirinya. Maka dari itu sepertinya Lingling harus dimarahi sedikit saja. Bersamaan dengan hal itu, Kipong dari dimensi lain pun menggunakan kekuatannya yang membuatnya seperti tali untuk mengikat tubuh Lingling yang membuatnya terkejut. Dan setelah itu membawa Lingling terbang dengan kecepatan penuh. Dalam kondisi itu juga Kipong dari dimensi lain sekali lagi mengingatkan Lingling untuk melihat baik-baik akibat dari tipu dayanya itu. Karena ada banyak hal yang seru akan menanti. Sedangkan di saat bersamaan ternyata Kipong dari dimensi lain itu pun merasakan ada yang melewatinya dengan kecepatan tinggi dan tak menyadari jika ternyata dirinya berpapasan dengan Kipong yang asli saat terbang di atas udara itu. Kemudian tak lama setelah itu Kipong dari dimensi lain itu pun sampai di Tiongkok bersama dengan Lingling. Di sana kakek Mubek sadar jika yang datang itu adalah Lingling lalu memanggilnya. Bersamaan dengan hal itu Lingling pun berteriak meminta agar kakeknya itu lari sekarang juga. Sedangkan Kipong dari dimensi lain yang bersama dengan Lingling pun tersenyum jahat sembari berujar bahwa situasi ini pas untuk dirinya melakukan pemanasan. Kemudian setelah itu mendarat di atas tanah hingga melumpuhkan semua player yang ada di tempat itu. Tak hanya itu saja, kakek Mubek pun langsung tercekik di tangan Kipong dari dimensi lain itu. Dan setelah itu Kipong dari dimensi lain langsung menusuk jantung kakek Mubek dengan tangannya yang membuat Lingling pun terkulai lemas dan menangis sembari bertanya kenapa dia tega melakukan hal itu. Dengan santainya Kipong dari dimensi lain pun beralasan bahwa dirinya sudah memperingatkan Lingling untuk tak coba-coba menipu dirinya. Jadi ini semua adalah salah Lingling. Apakah sekarang akhirnya Lingling akan memberitahu dirinya? Dikarenakan hal itu jugalah saat ini seluruh dunia sedang kebingungan. Dari informasi yang diterima mereka tak bisa memahami apa sebenarnya identitas yang membakar 20% dari daratan Tiongkok itu. Oleh karena itu mereka mulai menutup perbatasan negara karena takut malapetaka itu akan mendatangi mereka. Di saat semuanya harus percaya, kecurigaan malah mulai tumbuh lagi. Teleportasi antar negara sekali lagi dilarang dan penjagaan perbatasan negara semakin diperketat 3 kali lipat. Kekuatan para manusia pun kini kembali terbagi-bagi. Sedangkan di kediaman Kipong saat ini terlihat bahwa Kipong sudah hampir sampai di rumahnya. Saat berjalan mendekat, Kipong pun bertanya-tanya bagaimana caranya mereka bisa menghalangi ancaman hanya dengan perisai pelindung seperti ini. Lalu setelah itu Kipong pun menyentuhnya yang langsung membuat pelindung itu retak. Lalu di dalam kediaman Kipong kini terlihat mereka sedang berkumpul bersamaan. Di sana terlihat bahwa Bong Sun sedang mengeluh karena kelelahan saat melawan para demon dan kini mereka harus berhadapan dengan hal lainnya lagi. Namun Steve memuji Bong Sun yang sudah berusaha keras yang membuat mereka mampu bertahan sampai saat ini. Pemilik menara sihir dan yang lainnya pun tersenyum melihat momen itu. Akan tetapi tiba-tiba pemilik menara sihir berteriak karena merasakan bahwa pelindung mereka saat ini sedang ditembus oleh orang lain. Dikarenakan hal itu secara bersamaan mereka pun berlari keluar dari kediaman itu menuju ke sumber di mana pelindung itu ditembus. Lalu Bong Sun dengan cekatannya melompat ke arah udara serta meminta support dari Steve untuk bertarung karena merasa bahwa teman-teman yang lain saat ini sudah mencapai batas mereka. Lalu setelah itu langsung menebas ke arah sumber pelindung itu mulai hancur yang ternyata di sana adalah Kipong, namun Bong Sun sama sekali tak menyadarinya. Dan setelah Bong Sun sadar, pedangnya pun langsung dijatuhkan dan berlari ke arah Kipong serta memeluknya. Momen itu pun diikuti oleh Kang Hui yang ikut berlari dan memeluk Kipong dari belakang. Kemudian setelah itu Kipong pun mengajak mereka semua untuk segera masuk ke dalam rumah. Setelah masuk ke dalam, Kipong pun langsung menemui Sisu dengan ditemani oleh pemilik menara sihir. Lalu setelah itu pemilik menara sihir pun bertanya apakah Kipong sudah menemukan semua bahannya.
Kipong pun merogoh sakunya untuk mengeluarkan sebuah kantong yang digunakan untuk menyimpan semua bahan itu dan berujar bahwa sepertinya dirinya sudah mengumpulkan semuanya. Mendengar hal itu, pemilik menara sihir pun terlihat terkejut dan merasa mustahil Kipong berhasil memburu lebih dari 10 monster bintang 8. Namun Kipong dengan muka seriusnya sembari memberikan kantong itu berkata bahwa sekarang Sisu bisa disembuhkan dengan bahan-bahan itu. Dengan sedikit ragu-ragu, pemilik menara sihir pun berujar bahwa dirinya bisa menyelamatkan Sisu walaupun ini juga baru pertama kali dirinya melakukannya. Namun dirinya berjanji untuk melakukannya dengan benar. Bersamaan dengan hal itu, pemilik menara sihir pun membuka kantong itu yang langsung mengeluarkan cahaya yang terang. Sedangkan di luar rumah mereka berada terlihat bahwa Baekjul bersama dengan para anggota guild perisai datang ke sana. Kedatangan mereka pun langsung disambut oleh Kang Hui yang melompat ke depan Baekjul dan menanyakan apa yang sedang mereka lakukan. Baekjul pun dengan datarnya berujar bahwa dirinya ingin bertemu dengan orang itu. Sontak kata-kata itu pun membuat Kang Hui tak terima dan bertanya kenapa mereka mencari Kipong seperti ini. Baekjul pun menjawab dengan mengatakan bahwa ada hal yang ingin dirinya pastikan dan meminta Kang Hui untuk menyingkir. Menanggapi hal itu, Kang Hui pun dengan tegas menolak untuk menyingkir karena dirinya tak akan membiarkan orang-orang barbar seperti mereka menemui Kipong. Diakibatkan jawaban dari Kang Hui itu, Baekjul tak punya pilihan lain selain melakukannya dengan kekerasan. Bersamaan dengan hal itu, para bawahan Baekjul pun menyerang ke arah Kang Hui. Dan setelah itu, Baekjul pun juga ikut memukul Kang Hui yang membuatnya terpental ke belakang. Dikarenakan hal itu, Kang Hui pun kesal dengan tindakan itu, dan Kang Hui pun akhirnya menyerang mereka semua menggunakan cakarnya. Dan setelah itu, saat Baekjul dan Kang Hui kembali beradu serangan, Kipong pun datang untuk menghentikan mereka berdua dan menghempaskan mereka berdua. Kemudian Kipong meminta mereka untuk berhenti bertarung. Namun tanpa basa-basi lagi, Baekjul berteriak menanyakan kemana Kipong membawa Master Guild Taerim dan Perdana Menteri Gu. Dengan muka seriusnya, Kipong pun berujar bahwa dirinya tak tahu dengan apa yang dimaksud oleh Baekjul itu karena dirinya belum sempat bertemu dengan mereka berdua. Dan jawaban itu juga membuat Baekjul terkejut tak percaya. Kemudian menyangkal perkataan Kipong dengan berujar bahwa Kipong pasti sudah berbohong. Sebab dirinya yakin jika Perdana Menteri dan Master Guild Taerim berkata bahwa Kipong telah datang membantu. Tak hanya itu saja, dalam hatinya Baekjul juga merasa kesal karena merasa sudah ditipu oleh Kipong. Bersamaan dengan hal itu, Kang Hui pun maju ke depan bertanya apa masalah Baekjul sebenarnya, padahal sudah dikatakan bahwa bukan Kipong lah yang melakukannya. Apakah dia memiliki sebuah bukti? Mendengar hal itu, sembari menahan kekesalannya, Baekjul pun berujar bahwa dirinya tak tahu kenapa Kipong dan Kang Hui berbohong seperti ini. Tapi dirinya pasti akan mencari buktinya. Lalu setelah itu membuka portal teleportasi dan pergi dari tempat itu. Sedangkan di dalam rumah tempat Sisu sedang dirawat oleh pemilik menara sihir, terlihat bahwa pemilik menara sihir dalam hatinya berujar bahwa dirinya baru pertama kali menggunakan sihir ini. Jadi dirinya harus berhati-hati karena bahan-bahan itu tak akan bisa ditemukan lagi. Lalu setelah itu melakukan proses pengobatan menggunakan sihirnya. Sedangkan di luar ruangan itu, Kipong sedang berdiri sendiri dan didatangi oleh adiknya yang menanyakan apakah pengobatan Sisu berjalan lancar. Kipong pun dengan singkatnya mengatakan bahwa pengobatannya harus lancar. Kemudian Bongsun pun kembali bertanya di manakah kakaknya bertemu dengan Sisu, sebab sepertinya Sisu bukanlah orang biasa, bahkan bukan seorang manusia biasa. Dan lagi karena Sisu juga kakaknya harus berada dalam bahaya seperti itu. Mendengar hal itu dengan seriusnya, Kipong berkata bahwa dirinya tak akan pernah ada jika Sisu tak ada. Kemudian setelah itu, sebuah cahaya pun terlihat dari dalam ruangan tempat Sisu dirawat. Karena itulah Kipong memutuskan untuk segera masuk ke dalam ruangan itu. Setelah masuk ke ruangan itu, terlihat bahwa di sana pemilik menara sihir sedang kelelahan dan Sisu terduduk di atas lantai.
Namun karena melihat Kipong yang masuk ke sana, Sisu terlihat sangat senang lalu berlari memeluk Kipong sembari berujar bahwa dirinya sangat merindukan Kipong. Tak hanya itu saja, dirinya juga khawatir Kipong akan menghadapi situasi yang menyulitkan saat dirinya tak ada di sisinya. Kipong pun melepaskan pelukan Sisu sembari mengatakan bahwa kekhawatiran Sisu itu tak terjadi sama sekali. Kemudian Sisu pun berterima kasih kepada pemilik menara sihir yang sudah berusaha sangat keras menyelamatkan dirinya. Dengan senyuman canggungnya, pemilik menara sihir pun berujar bahwa ini semua demi semua orang. Namun tiba-tiba Kipong mengutarakan jika dirinya ingin menanyakan sesuatu kepada Sisu serta menyuruh pemilik menara sihir dan Bongsun untuk meninggalkan mereka berdua. Setelah kepergian Bongsun dan pemilik menara sihir, Kipong mengeluarkan ekspresi seriusnya sembari berujar bahwa dirinya tahu jika Perdana Menteri Gu masih memiliki ingatannya. Dan selain Perdana Menteri, siapa lagi yang masih memiliki ingatannya? Dirinya ingin Sisu memberitahu dirinya dengan jelas, sebab dirinya merasa ada hal aneh yang sedang terjadi. Mendengar hal itu, Sisu pun membenarkan perkataan Kipong dan menjelaskan bahwa yang jelas Perdana Menteri, Master Gu Tairim, dan Kang Hui, mereka masih memiliki ingatan itu. Bersamaan dengan hal itu terlihat bahwa Kang Hui berada di balik pintu dengan senyuman bahagianya dan langsung berlari ke arah Kipong. Namun dengan cekatannya Kipong menghentikan tindakan Kang Hui itu menggunakan tangannya lalu berujar bahwa sepertinya Kang Hui mengalami kesulitan selama ini. Kemudian setelah itu Kang Hui pun mengatakan bahwa ada sesuatu yang aneh yang sedang terjadi saat ini. Lalu berpindah di tempat Mubek dan para anggota guild perisai berada saat ini terlihat bahwa mereka sedang berkumpul untuk melakukan sesuatu. Di sana mereka sedang berdiskusi akan melakukan apa dan mendapatkan pesan dari badan intelijen untuk tak mengganggu Kipong. Mendengar hal itu, Baekjul pun bertekad untuk menemukan bukti bagaimanapun caranya lalu meminta pertanggungjawaban dari mereka semua. Bersamaan dengan hal itu, mereka semua pun berpencar untuk mencari bukti-bukti yang mereka butuhkan. Namun Baekjul masih belum bergerak dan terlihat ditemui oleh beberapa agen intelijen yang memberikan informasi yang diminta oleh Baekjul. Di mana setelah kunjungan Baekjul ke tempat Kipong, dia belum keluar dari rumahnya sama sekali. Namun Baekjul masih curiga dan bertanya, apakah ada kemungkinan dia pergi menggunakan sihir? Sebab dia juga bersama dengan penyihir tak beridentitas dan juga pemilik menara sihir. Salah satu agen intelijen pun menanggapi dengan berujar bahwa tak ada bekas penggunaan sihir dan dia selalu terlihat di dalam rumah itu setiap hari sampai beberapa saat yang lalu pun masih sama. Akan tetapi Baekjul tiba-tiba tersenyum sembari berkata bahwa sepertinya itu adalah sebuah informasi yang salah. Sebab dia saat ini terlihat ada di tengah kota seperti yang terlihat oleh mata kepalanya sendiri saat ini. Setelah itu Baekjul pun menyalakan suara yang menandakan agar para anggota guild perisai semuanya segera berkumpul. Lalu dengan secepat kilat menuruni gedung itu ke arah Kipong dari dimensi lain sembari berujar bahwa ternyata memang dia dan langsung menendangnya dari atas gedung itu. Namun Kipong dari dimensi lain itu sama sekali tak terkejut serta sama sekali tak melakukan apapun saat menerima tendangan dari Baekjul dengan kepalanya. Baekjul pun terkejut karena tendangannya itu hanya sedikit menggores wajahnya. Kemudian para anggota guild sisanya pun terlihat sudah berkumpul bersamanya saat ini. Akan tetapi Kipong dengan aura membunuh yang luar biasa berkata bahwa dirinya ingin mendengar alasan apa yang membuat Baekjul tiba-tiba menyerang dirinya. Awalnya Baekjul pun terlihat ragu setelah merasakan hawa membunuh itu, namun dirinya tak ada pilihan lain untuk mundur lagi saat ini. Lalu setelah itu berkata bahwa Kipong dari dimensi lain itulah yang membuat dua orang menghilang setelah duel melawannya, dan berteriak jika dialah orang terakhir yang bertemu dengan mereka berdua. Mendengar hal itu, Kipong dari dimensi lain itu pun tertawa dan berkata bahwa memang kata orang-orang semua bisa mati dan menghilang jika bertemu dengan dirinya. Tak ada bedanya dengan kedua orang itu juga. Dirinya juga tak pernah sekalipun berbohong di dalam hidupnya.
Mendengar hal itu, Bekjol pun terkejut dan menduga bahwa dia memiliki kepribadian ganda. Tapi tak mempermasalahkan hal itu dan menanyakan untuk terakhir kalinya di mana keberadaan dua orang itu. Kipong dari dimensi lain pun menanggapi dengan berujar bahwa dirinya tak tahu dan mereka juga hanya serangga di matanya. Dikarenakan jawaban arogan itu, Bekjol pun memutuskan untuk menyerang Kipong secara bersama-sama karena tak ada lagi yang perlu mereka bicarakan. Namun sama seperti sebelumnya, Kipong masih berdiam diri menerima pukulan mereka semua. Sedangkan Lingling berteriak memperingatkan mereka untuk segera kabur dari orang itu secepat mungkin sebelum terlambat. Benar saja, kekhawatiran Lingling pun menjadi kenyataan karena orang-orang yang mengeroyok Kipong dari dimensi lain itu langsung lenyap seketika hanya dengan pukulan darinya. Sontak hal itu membuat Bekjol pun terkejut, dan tak hanya itu saja, para warga sipil yang ada di sana pun dijadikan sasaran oleh Kipong dari dimensi lain itu. Kemudian berbalik menatap Bekjol sembari bertanya apakah dia sudah menyerah. Kemanakah semangat yang ditunjukkan oleh Bekjol tadi pergi? Bekjol pun terlihat merinding melihat tatapan itu karena tatapannya seperti seekor monster tingkat tinggi. Kemudian meminta sisa anggotanya untuk mundur ke markas pusat, menyusun rencana lagi. Melihat hal itu, Kipong dari dimensi lain pun berniat menghalangi mereka kembali, namun Bekjol mengorbankan dirinya menyerang Kipong dari belakang agar para anggotanya bisa kabur dengan aman. Namun pukulan itu sama sekali tak berpengaruh apapun bagi Kipong dari dimensi lain itu. Lalu bertanya kepada Bekjol apakah dia ingin mati secepat itu. Bersamaan dengan hal itu, Bekjol pun kembali berniat menyerang Kipong dari dimensi lain. Tapi dia hanya menanggapinya dengan berkata bahwa pengorbanan yang dilakukan Bekjol itu adalah tindakan yang sama sekali tak dirinya mengerti. Lalu memukul Bekjol bertubi-tubi hingga membuatnya tumbang seketika dan memuntahkan darah segar dari mulutnya. Tak sampai di situ saja, Kipong dari dimensi lain itu pun kembali berjalan ke arah Bekjol dan menginjak salah satu kakinya. Di sana Kipong dari dimensi lain mengatakan agar Bekjol memohon kepada dirinya untuk diselamatkan dan dirinya akan membiarkannya tetap hidup. Namun Bekjol menolaknya dan Kipong dari dimensi lain itu mematahkan kaki yang sebelumnya diinjak olehnya. Kemudian setelah itu berkata bahwa dirinya akan memberi Bekjol penderitaan yang lebih buruk dari kematian dan meminta Lingling untuk membawanya. Tak hanya itu saja, Kipong dari dimensi lain itu pun memberikan sebuah contoh kepada Bekjol serta meminta untuk melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa orang-orang yang dia lindungi itu menghilang. Bersamaan dengan hal itu, Kipong dari dimensi lain itu pun memukulkan tangannya hingga membuat sebuah ledakan besar tepat di tengah-tengah kota itu. Kemudian melirik ke arah Lingling sembari berkata agar dia tak menunda waktu lagi untuk segera mencarikan dirinya seorang penyihir. Sebab setiap hari Lingling menunda, dirinya akan membunuh 1.000.000 orang. Lingling pun mengangguk menyetujui hal itu. Sedangkan Kipong dengan senangnya berujar bahwa akhirnya saat ini dirinya bisa kembali mencium bau yang sangat nikmat untuknya. Dan dirinya juga tak sabar bertemu lagi dengan sisu partnernya, serta menghancurkan semua ini bersama-sama. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita lanjutkan di video berikutnya ya guys. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi dan bye-bye.